Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, baik nikmat yang bersifat zahir dan terutama tentu saja nikmat yang bersifat batin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga para ahli warisnya. Karena beliaulah yang telah mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliaulah yang syafaatnya kita harapkan di hari kemudian kelak. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebagaimana biasa pada pengajian kita di subuh ini, saya bacakan satu wasiat yang terdapat di dalam kitab Arba'un wa Isruna Wasiyatan min Wasaya al-Mursyid, 24 wasiat mursyid. Subuh ini kita sampai pada al-wasiyatus sadisah, wasiat yang ke-6. Qala mursyiduna Asy-Syaikh Al-Habib Abdul Rahim As-Segaf wan Makkah, atalallahu umrahu wa baqa'ahu wa nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain. Innal alaqata bainal mursyidi wal muridi kiwamuha al-hub wal ihtiram wal ikhlas wal mawaddah. Fal mursyidu la yas'alu min muridihi ay yuqaddisahu, wa innama yarju ay yarhamahu wa yuhibbahu kama yas'alun nabiyyu ummatahu ay yuhibbuhu. Yang artinya, innal alaqata bainal mursyidi wal murid, sesungguhnya hubungan antara seorang mursyid dan muridnya, kiwamuha al-hub wal ihtiram wal ikhlas wal mawaddah, dibangun di atas dasar cinta, penghormatan, keikhlasan dan kasih sayang. Fal mursyidu la yas'alu min muridihi ay yuqaddisahu, maka seorang mursyid tidak meminta dari muridnya untuk disucikan. Wa innama yarju ay yarhamah wa yuhibbahu, tetapi seorang mursyid mengharapkan dari muridnya untuk disayangi dan dicintai. Kama yas'alun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu ayyuhibbuhu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada umatnya untuk mencintainya. Itu isi dari wasiat yang ke-6.
Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dunia tasawuf dan tariqah, keberadaan seorang mursyid adalah satu keharusan. Nah, ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa may yudlilillah falan tajida lahu waliyan mursyida. Dan siapa yang Allah inginkan untuk tersesat, maka engkau tidak akan menemukan baginya seorang wali dan mursyid. Mafhumnya apa? Kalau ada seseorang yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepadanya seorang wali yang mursyid. Wali dan mursyid. Kalau dia tidak punya mursyid, maka itu adalah indikator bahwa orang itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesesatan. Sesat itu dua macam. Ada sesat dalam arti salah jalan, ada sesat dalam arti belum tahu jalan. Jadi orang yang belum tahu jalan pun itu juga dinamakan dengan sesat, apalagi kalau sudah salah jalan. Jadi ayat tadi menjadi dasar keharusan seorang mursyid dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala. Mursyid itu dua macam. Ada mursyid yang bersifat umum dan ada mursyid yang bersifat khusus. Semua yang datang di masjid kita ini mengisi ceramah, mengisi pengajian, itu adalah mursyid. Mursyid yang bersifat umum, karena mengarahkan kita kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mursyid yang dimaksud di sini adalah mursyid yang bersifat khusus, yang mengajak kita bukan hanya kepada jalannya Allah, tapi mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah itu dua macam. Ada dakwah fi sabilillah, mengajak kepada jalannya Allah SWT, atau ila sabilillah, mengajak kepada jalannya Allah. Dan ada dakwah fillah, dakwah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Quran seperti itu. Misalnya yang pertama, dakwah mengajak ke jalannya Allah. Udu'u ila sabili rabbi, ajak manusia ke jalan Tuhanmu. Itu berdakwah menuju ke jalan Allah, mengajarkan kepada manusia ini perintahnya Allah untuk dilaksanakan, ini larangannya Allah untuk dijauhi. Nah, tentu semua dai, semua muballigh, penceramah, ustaz menyampaikan itu, menyampaikan perintahnya Allah untuk dilaksanakan, menyampaikan larangannya Allah untuk dijauhi, untuk ditinggalkan. Tapi ada mursyid yang mengajak kita kepada Allah, bukan hanya kepada jalannya Allah. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, bersungguh-sungguhlah kalian menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita maksud dengan mursyid yang bersifat khusus. Bukan sekedar mengajarkan mana perintahnya Allah, mana larangannya, tapi mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama Pak, wali itu dua macam. Ada wali yang bersifat umum, semua orang yang beriman itu walinya Allah. Kita semua ini alhamdulillah walinya Allah karena kita semua beriman. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kalian itu adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Kita semua wali. Tapi ada wali yang bersifat khusus. Jumlahnya di muka bumi ini sebanyak 124.000, tidak kurang tidak lebih. Karena pada diri setiap wali ada ruhanianya Nabi, dan jumlah Nabi itu sebanyak 124.000. Jumlah Nabi seperti itu, 124.000. Kalau yang 25
adalah nama nabi yang disebut di dalam Al-Quran. Tapi lebih banyak nabi yang tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Jumlahnya 124.000. Sebanyak itulah jumlah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, 124.000. Ada tingkatan-tingkatannya. Berbeda-beda ulama kita dalam menentukan atau merumuskan tingkatan-tingkatan wali. Imam Al-Hakim At-Tirmizi misalnya menyebutkan bahwa ada yang disebut dengan Al-Budala, kemudian ada yang dinamakan dengan Al-Akhyar, ya, orang-orang yang terpilih. Ada yang disebut dengan Al-Abrar, orang-orang yang baik. Ada yang disebut dengan Al-Muhaddisin, ada yang dinamakan dengan Khatamul Aulia. Kemudian sepakat ulama kita, wali yang tertinggi itu adalah Sultanul Aulia. Itu disepakati ulama. Biasa juga disebut dengan Kutub, wali kutub. Biasa juga dinamakan dengan Al-Gaus. Meskipun ada yang membedakan. Yang membedakan mengatakan bahwa semua Sultanul Aulia itu pasti wali kutub, tapi tidak semua kutub itu adalah Sultanul Aulia. Ya. Sultanul Aulia dinamakan dengan Al-Gaus Al-A'zam, dan itu hanya satu saja pada satu masa. Cuma satu di satu masa. Kadang-kadang keberadaannya tidak diketahui karena tertutupi oleh basyariahnya, oleh sifat-sifat kemanusiaannya. Ada satu kisah misalnya yang dialami oleh Syekh Abu Hasan Az-Zazili qaddasallahu sirrah. Beliau adalah pelopor tarikat Az-Zaziliyah. Waktu itu beliau masih muda. Kemudian beliau mengembara dari Maghrib, beliau berangkat sampai ke Irak, ke kota Baghdad. Tujuannya apa? Mencari wali kutub. Semua majelis-majelis zikir disinggahi, kelompok-kelompok pengajian didatangi, karena ingin berjumpa dengan wali kutub yang hanya satu. Sampailah beliau di salah satu kelompok pengajian. Lalu syekh yang ada di tempat tersebut bertanya lebih dahulu, "Kamu datang ke sini dengan maksud untuk mencari wali kutub?" "Iya benar." Kata beliau, "Kalau begitu pulanglah kembali ke tempat asalmu, karena orang yang kamu cari itu adalah tetanggamu." Jadi tetangganya sendiri sekali. Tapi tidak diketahui kalau justru itulah adalah wali kutub, karena basyariahnya yang menutupi kewaliannya. Kita melihat ada orang ya'kulu wa yashrabu, dia juga makan, dia juga minum, biasa bercanda tertawa bersama dengan kita, melakukan juga aktivitas keseharian, sehingga tidak disangka bahwa beliau adalah seorang walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya sampaikan di pengajian yang lalu, jika tidak mempunyai seorang mursyid, maka caranya adalah dengan memperbanyak salawat. Perbanyak salawat. Sudah sampaikan itu. Perbanyak salawat. Ya, kalau bisa 1000 kali dirutinkan setiap hari. Dirutinkan setiap hari. Insya Allah kalau kita rutinkan itu ikhlas karena Allah SWT, maka kemungkinannya ada dua. Kemungkinan yang pertama, Rasulullah SAW akan mendatangi kita, apakah dalam mimpi atau dalam keadaan sadar. Nabi itu bisa mendatangi kita dalam mimpi. Oh, dalam mimpi semua ulama sepakat. Hadisnya jelas menyebutkan, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya, maka sungguh yang dia lihat itu saya. Fa inna syaitana la yatamassalu bi. Karena syaitan itu tidak bisa menyerupakan dirinya dengan saya. Tapi melihat Nabi dalam keadaan sadar, ini sekelompok ulama, misalnya dari kelompok Wahabiyah, mengingkari itu. Jadi kalau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakuinya.
Ada juga hadisnya. Cuma kelompok Wahabiyah memalingkan maknanya ke makna yang lain. Hadisnya bahkan ada di Sahih Bukhari. Nabi menyatakan, "Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqzah." Barang siapa yang telah melihatku dalam mimpi, maka dia juga akan melihatku fil yaqzah, dalam keadaan sadar. Nah, ini kan jelas disebutkan. Tapi kelompok Wahabiyah memalingkan maknanya. Oh, yaqzah di situ yang dimaksud akan melihat Nabi di hari kemudian. Tahu ulama Ahlussunnah bukan hanya di hari kemudian, tapi juga melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan beberapa ulama menyatakan itu. Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Akhbaru Misr wal Qahir, Al-Muhadara fi Akhbari Misr wal Qahir, itu menyatakan bahwa beliau berkali-kali bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dalam mimpi tapi dalam keadaan sadar. Nah, siapa yang banyak bersalawat kepada beliau, kemungkinannya Nabi akan mendatanginya lalu menunjukkan kepada siapa dia mesti datang untuk mengenali Allah. Ditunjukkan, datang pada orang ini, jadikan dia sebagai mursyid. Itu yang disebut dengan riayah. Kemungkinan yang kedua, bahkan Nabi sendiri yang akan memberikan bimbingan kepadanya. Seperti inilah yang dialami oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, yang lebih dikenal dengan Syekhul Akbar, qaddasallahu sirrah. Itu juga yang dialami oleh Syekh Ahmad Al-Badawi, qaddasallahu sirrah. Itu juga yang dialami oleh Syekh Ahmad At-Tijani, pelopor tarekat Tijaniyah. Jadi mereka semua ini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ditarbiyah secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga bahkan dua-duanya. Ditunjukkan kepada siapa dia belajar dan sekaligus ditarbiyah juga secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak tentang keberadaan wali yang mursyid. Dalil yang kedua selain ayat Al-Qur'an tadi, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang statusnya adalah hadis qudsi. Hadis qudsi maknanya dari Allah, tapi Nabi yang membahasakan. Bahkan hadis ini yang menurut para ulama adalah hadis qudsi yang asyraful hadis. Hadis qudsi yang paling mulia fil wali, yang membicarakan tentang wali. Dalam hadis qudsi tersebut Allah berfirman, "Man adali waliyan." Barang siapa yang memusuhi waliku secara khusus, kata Allah, faqad azantuhu bil harbi, maka saya telah mengumumkan perang terhadapnya. Ini yang dibicarakan wali khusus. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratuhu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada saya dengan cara yang lebih saya sukai dibandingkan dengan melaksanakan apa yang saya wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan hambaku terus menerus berusaha mendekatkan dirinya kepada saya melalui ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sampai saya kemudian mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila saya, kata Allah, sudah mencintainya, kuntu sam'ahu, saya yang jadi telinganya, alladzi yasma'u bihi, yang dengannya dia mendengar, wa basarahu allati yabsiru biha, jadi matanya yang dengannya dia memandang, wa yadahu allati yaqtisu biha, jadi tangannya yang dengannya dia memegang, wa rijlahu allati yamshi biha, jadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Terjaga seluruh tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani la utiyanna, kalau dia minta sesuatu kepada saya akan kasih. Wala in ista'adzani la u'idzanna, dan jika ia memohon perlindungan kepada saya akan berikan perlindungan kepadanya. Nah, ayat dan hadis tadi adalah dalil tentang keberadaan
wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang adanya mursyid. Nah, seorang murid itu mesti dia berbaiat kepada mursyidnya. Baiat kepada mursyid hakikatnya adalah baiat kepada Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan, innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallaha. Sesungguhnya orang-orang yang membaiatmu ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya mereka itu membaiat Allah. Yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Mengapa kita mesti berbaiat kepada seorang mursyid? Itu untuk mengingatkan kita kembali akan baiat kita yang pertama kepada Allah. Dan kita semua ini berbaiat kepada Allah di alam arwah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada semua arwah, alastu birabbikum, bukankah saya ini adalah Tuhan kalian? Qalu, maka semua arwah menjawab, bala syahidna, bahkan kami bersaksi. Inilah persaksian kita yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu ruh kita terikat dengan jasad, maka kemudian ruh itu lama-lama lupa akan baiat tersebut. Nah, itu mesti diingatkan. Maka kita berbaiat kepada mursyid kita. Dia juga telah berbaiat kepada mursyidnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang kita mesti hati-hati. Kadang-kadang ada yang mengaku-ngaku sebagai mursyid, pakai jalabiyah, pakai surban saja, kemudian tiba-tiba mengaku sebagai seorang mursyid. Mursyid itu ada persyaratannya. Di antaranya satu, ayyakuna aliman bi faraididdin, terutama al-faraid al-ainiyah. Dia mesti punya ilmu tentang kewajiban-kewajiban agama, kewajiban-kewajiban yang bersifat personal. Dalam masalah iman, dia tahu apa yang menjadi sifatnya Allah, sifat wajibnya, sifat mustahilnya, sifat jaiznya. Dia tahu sifat wajibnya Rasul, sifat mustahilnya, sifat jaiznya. Dalam masalah fikih, tahu kewajiban-kewajiban yang pokok. Meskipun tidak mesti terperinci pengetahuannya, karena bukan ke sana sasarannya. Tapi kewajiban yang fundamental, yang mendasar mesti diketahui. Sehingga tidak mungkin ada seorang mursyid yang meninggalkan kewajiban agama. Tidak mungkin Pak ada mursyid yang meninggalkan kewajiban agama. Tidak mungkin ada seorang mursyid yang akan mengingkari apa yang menjadi ijma'nya para ulama kita. Oh, tiba-tiba ada yang mengajarkan tidak perlu salat 5 waktu. Ini saya ajarkan amalan zikir, ini sudah cukup jadi peganganmu. Wah, itu pasti bukan mursyid yang benar. Jadi syaratnya pertama tadi aliman bi faraidil ainiyah. Meskipun sekali lagi tidak harus detail, tidak harus dia tahu. Misalnya tentang sholat, ini sunnah-sunnahnya, makruh-makruhnya dan sebagainya. Nah, itu bagiannya ulama fikih. Ya. Kemudian syarat yang kedua, ayyakuna arifan billah. Dia mesti arif, mengenal Allah SWT. Kalau tadi masalah fikih tahu, nah, sekarang arif, dia mengenal Allah SWT. Karena bagaimana mungkin dia bisa mengenalkan muridnya tentang Allah kalau dia sendiri tidak mengenali Allah. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra dalam kitabnya Al-Faidul Rabbani Al-Faidul, kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidul Rahmani, beliau menyatakan bahwa orang yang buta tidak bisa menuntun orang yang buta. Yang bisa menuntun orang yang buta itu orang yang melihat. Orang yang tidak pandai berenang tidak bisa menyelamatkan orang yang tenggelam. Maknanya apa? Hanya yang melihat Allah yang bisa menuntun orang lain yang belum melihat Allah. Hanya mereka yang telah terbiasa berenang dalam lautan ma'rifat yang bisa menyelamatkan orang yang tenggelam. Nah,
Itu makna dari ucapan Syekhuna Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ayyakuna arifan biwasaili tazkiyatin nafs. Dia tahu cara untuk mentazkiyah jiwa. Karena arahnya ke sana. Di awal sekali saya sampaikan bahwa tasawuf itu adalah ilmu untuk membersihkan nafs kita supaya bisa sampai kepada martabatul ihsan. Metodenya beragam metodenya. Nah, seorang mursyid tahu, karena tiap-tiap murid itu beda-beda wasilahnya, beda-beda caranya untuk mensucikan jiwanya. Karena penyakit juga beda-beda. Mungkin ada seorang murid yang di dalam jiwanya itu terdapat kotoran yang berupa kesombongan, diobati kesombongan itu. Ada yang di dalam jiwanya sifat kekikiran, diobatilah sifat kekikiran itu. Ada yang di dalam jiwanya syahwatnya yang menggebu-gebu, itu yang diobati. Jadi obatnya tidak mesti sama, Pak, antara satu murid dengan murid yang lain. Maka mursyid itu dia punya pengetahuan tentang berbagai wasilah yang berbeda-beda tadi. Yang keempat, ini yang penting juga, yang keempat, ayyakuna ma'zunan min kibali mursyidi. Dia mesti mendapatkan izin. Jadi tiba-tiba tidak bisa, Pak, tiba-tiba ada orang, ayo sini belajar kepada saya ajari kalian tentang Allah. Tidak ada izinnya. Nabi saja itu mendapatkan izin. Di Al-Quran disebutkan ya, bahwa di antara tugasnya Rasulullah SAW, inna arsalnaka bil haqqi, sesungguhnya kami telah mengutusmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk apa? Mubasysyiran, membawa kabar gembira, wa nazira, memberikan peringatan, wa da'iyan ilallahi biiznihi. Kalau mubasysyiran tidak ada biizni, naziran tidak ada biizni, tapi da'iyan ilallah biizni. Mengajak kepada Allah itu mesti dengan izin. Sama lah, penceramah kalau dia sampaikan, ini perintah-perintah Allah ya, kewajiban-kewajiban agama, bisa siapa saja, Pak. Tugas kita semua memberitahukan jangan berzina, jangan minum minuman keras, jangan berjudi, siapa saja, Pak, bisa menyampaikan itu. Tapi begitu urusan da'iyan ilallah mesti diizni. Nabi pun memberikan izin bukan kepada semua sahabat. Beberapa sahabat yang diberikan izin oleh Rasulullah untuk ilmu ma'rifatullah ini. Beliau memberikan izin kepada diantaranya Imamuna Ali karamallahu wajhah. Lalu Imam Ali memberikan izin diantaranya kepada putra beliau Hasan bin Ali, kemudian kepada Husain bin Ali, kemudian kepada Hasan Basri, semoga Allah merahmati mereka semua. Lalu kemudian Imam Hasan, Imam Husain, begitu juga Imam Hasan Al-Basri memberikan izin kepada beberapa muridnya juga, sampai kepada guru-guru kita yang ada saat ini. Jadi persyaratan seorang mursyid harus ma'zunah, diberikan izin oleh gurunya juga. Pada akhirnya, Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada apa yang ditulis oleh guru kami, bahwa seorang mursyid itu tidak mau dikultuskan. Bukan berarti dia mau dikultuskan, bukan berarti mau disucikan, tidak. Yang diharapkan itu adalah disayangi dan dicintai. Nabi saja tidak mengharapkan untuk disucikan, tidak mengharapkan untuk dikultuskan ya, karena yang kita sucikan dalam arti yang secara hakikat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang diminta adalah kita sayangi, kita cintai, kita hormati para guru-guru kita, sebagaimana Rasulullah SAW minta kepada umatnya untuk dicintai, untuk disayangi. Nah seperti itu pula lah mestinya yang kita lakukan terhadap para mursyid kita. Jadi kalau ada seseorang, Pak, yang meminta dikultuskan, disucikan dan sebagainya, itu menyelisihi apa yang menjadi faedah di dalam ilmu tasawuf dan ilmu thariqah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan pada kita semua inayahnya sehingga kita mendapatkan wali dan mursyidah yang bisa menuntun kita untuk lebih mengenali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Mungkin demikian pengantarnya. Seperti biasa, kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.